Assalamualaikum Bu Tita. Halo Putri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan observasi sebelum nantinya kita akan melaksanakan observasi supervisian untuk Ibu Tita. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan untuk Bu Tita ya. Bu Tita mengajar kelas berapa? Saya mengajar di kelas 8. Kenapa? Mata pelajaran Dari Bahari. Kemudian untuk materi kita observasi, materi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak? Baik Putri, jadi materi yang akan saya sampaikan itu ada di bab 3 budidaya ternak kesayangan. Nah itu dibagi dua, ada jenis-jenis hewan ternak kesayangan dan sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Nanti mungkin yang akan saya ambil itu di bagian jenis-jenis budidaya ternak kesayangan, jenis hewannya. Berarti jenis-jenis ternak kesayangan yang kita untuk materinya. Jadi untuk materi yang Ibu nanti akan sampaikan ini, tujuan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak dengan mempelajari materi? Nah jadi dari diskusi kelompok nanti diharapkan siswa mampu menganalisis jenis maupun ciri-ciri dan karakteristik dari hewan ternak yang akan mereka budidayakan. Jadi untuk materi ini kira-kira Ibu mau melakukannya berapa kali pertemuan? Ini saya rasa cukup 1 kali pertemuan. Berarti nanti kita ketemu di pas pertemuan pertama ya Ibu. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, kan nanti akan dilakukan proses pembelajaran. Si Ibu melakukan proses di kelas itu apa? Jadi nanti mereka akan dibentuk kelompoknya akan dibentuk melalui diskusi kelompok. Mereka akan diberikan lembar kerja, di mana lembar kerjanya ini memiliki keunggulan mereka nanti diberi tantangan untuk menyusun puzzle. Nah, jadi nanti mereka secara acak mendapatkan hewan ternak yang berbeda-beda. Mereka menyusun puzzle-nya. Kemudian ketika mereka sudah tahu itu hewan apa dan asal mereka cari proses pengembangannya seperti apa, karakteristiknya, ciri-cirinya. Jadi harapan saya tujuannya itu dapat tercapai dengan KPD yang saya berikan. Jadi untuk pencapaian tujuan pembelajaran tadi, Ibu kita mau menggunakan strategi apa yang mau dilakukan? Strateginya dengan cara diskusi kelompok, nanti mereka akan melakukan presentasi karena kan masing-masing kelompok kan mendapatkan hewannya berbeda-beda. Tentunya nanti mereka di kelompok itu akan sharing dengan pengalaman, barangkali nanti yang mendapatkan hewan tersebut sudah ada yang pernah membudidayakannya, jadi mungkin mereka sharing dengan strategi tersebut mereka akan presentasi. Jadi dengan presentasi ya Bu ya. Nah di sini kalau ukur keberhasilan dari yang Ibu lakukan tadi dari kegiatan diskusi yang dilakukan itu bagaimana Bu keberhasilannya? Oh ini sudah paham bagaimana gitu. Dan nanti di akhir itu akan ada kuis berkaitan dengan materi yang disampaikan tentang budidaya ternak kesayangan, tepatnya pada jenis-jenis dan karakteristik hewan. Itu nanti akan diberikan kuis pada anak-anak. Nah itulah menjadi tolak ukur apakah mereka paham dengan yang disampaikan kawannya terkait dengan pembagian tadi. Untuk kuisnya Ibu dalam bentuk apa? Itu menggunakan Kahoot secara online. Nanti anak-anak diarahkan untuk membawa handphone. Nanti dengan ditampilkan QR, mereka dengan handphonenya men-scan barcode yang ada di layar. Jadi mudah-mudahan bisa menambah ketertarikan siswa. Bagus sekali tuh. Berarti selain materi seperti biasa itu juga akan menggunakan aplikasi. Kira-kira nanti ada kendala tak dari yang Ibu lakukan itu? Menurut Ibu ada nggak hambatan? Pasti ada. Seperti misalnya ada yang
Kalau untuk diskusi saya rasa mudah-mudahan nggak ada hambatan, pasti semuanya kebagian kelompok dan mampu untuk sama-sama sharing terkait dengan diskusi. Kemudian kalau misalnya yang kuis tadi kemungkinan ada anak-anak yang nggak punya handphone, itu bisa kita kelompokkan aja sampai berdua, misalnya satu HP berdua atau satu kelompok satu HP untuk membandingkan kemampuan mereka. Jadi nanti skornya tampil. Berarti di sini saya sudah nampak bahwa Ibu sudah ada rencana, kemudian aksinya bagaimana dan antisipasi jika terjadi bencana. Dan untuk nanti pelaksanaan observasi, saya harapkan Ibu dapat melaksanakan dengan baik, semoga lancar. Dan untuk observasi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, Bu Ira. Nanti kita jumpa lagi di observasi di pertemuan pertama dari materi ini. Baik, Bu. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas siapa dulu dan memimpin doa. Bersiap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa pada hari ini. Sebelumnya ibu mau absen terlebih dahulu. Untuk hari ini, siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Stefi nggak masuk ya? Stefi sakit? Oh ya, sakit. Siapa lagi Vio? Sakit. Berarti 2 orang ya yang nggak hadir ya. Stefi dan Vio Reza Ramadhani sakit. Oke, baik anak-anak ibu. Hari ini apa kabarnya? Sehat? Sehat. Iya. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nah, anak-anak ibu, karena hari ini adalah pertemuan yang pertama ya berkaitan dengan bab kemarin kita sudah mempelajari bab 2 ya. Nah, jadi untuk bab 3 ini sebelumnya ibu mau tanya dulu ke kalian. Ada nggak di rumah kalian yang memiliki hewan kesayangan? Siapa? Coba angkat tangan. Siapa? Oke, Stephen punya hewan kesayangan. Apa hewan kesayangan Stephen? Kucing. Ada namanya nggak kucingnya? Nggak ada namanya. Nggak ada nama. Betina apa jantan? Dua-duanya. Kalau ibu juga punya hewan kesayangan kucing, namanya adalah Milo. Ya, terus tadi siapa lagi yang punya hewan kesayangan? Reni. Kucing juga. Ada nggak hewan lain yang selain kucing? Hadi. Apa Hadi? Oh, anjing. Ya. Terus ada lagi yang lain selain kucing dan anjing? Nggak ada. Oke, nggak ada. Baik. Anak-anak ibu berarti tahu nggak hari ini materi yang akan kita bahas apa? Budidaya ternak kesayangan. Iya, budidaya ternak kesayangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi budidaya ternak kesayangan, ibu mau menunjukkan dulu tujuan yang harus yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini, ya. Nah, di depan sudah ibu tayangkan ya slide bab 3 budidaya ternak kesayangan. Materinya itu tentang jenis-jenis ternak kesayangan. Nah, jadi pada bab ini ada 2 materi yang akan kalian bahas. Yang pertama jenis-jenis ternak kesayangan, dan yang kedua itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada baca buku nggak dari malam? Buku. Ya, apa? Sarana budidaya dan kesayangan. Iya, benar. Tepuk tangan dulu ketika.
jenis-jenis hewan, jenis-jenis ternak kesayangan, misalnya terbagi menjadi berapa tadi? 3. Ada apa aja yang pertama? Oke, ini untuk pemahaman awal kalian ya. Selanjutnya, sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Tidak ada? Oke, nanti mungkin ketika ibu bagikan lembar kerja, mungkin nanti saat kalian diskusi ya, mungkin ada pertanyaan, boleh silakan diajukan ke siapa? Ibu ya. Nah, anak-anak ibu, tadi sudah kalian amati ya, kalian dengarkan juga penjelasan tentang jenis-jenis ternak kesayangan. Nah, di sini ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Satu kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang. Oke? Nah, di sini ada lembar kerja. Lembar kerjanya ini nanti dilengkapi dengan puzzle. Ya, puzzle-nya ini adalah puzzle hewan-hewan ternak kesayangan. Ya, jadi nanti silakan kalian secara kelompok menyusun puzzle-nya ya, dan ditempelkan di kolom yang warna biru. Ya. Selanjutnya nanti kalian identifikasikan, kalian analisis bagaimana jenis hewannya masuk ke mana, kemudian cara berkembang biaknya seperti apa, kemudian kalian tuliskan ciri-cirinya. Oke? Sampai di sini paham? Oke, sekarang silakan duduk per kelompok yang telah ibu bagikan. Ya, silakan duduk per kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5. Oke, ini ada 5. Ini kelompoknya 6. Oh, berarti 6 dan 5 ya, oke? Ya, sekarang dibagikan. Ini oke, berarti perhatikan ya, ini kelompok 1. Tulis di kertas LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sekarang silakan secara berkelompok kalian berdiskusi ya. Boleh menggunakan handphone kalian, boleh menggunakan buku prakaryanya untuk membantu kalian dalam mengerjakan LKPD. Ya, silakan. Nah, di belakangnya ada double tick ya, bisa kalian langsung tempel. Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan. Bapak 2. Kelompoknya tulis juga manual aja.
Oke, anak-anak ibu, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semua. Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke presentasi ya. Sekarang kelompok mana dulu yang mau presentasi? Karena semuanya mau maju, kita mulai dari kelompok satu dulu. Ya, silakan kelompok satu. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, anak-anak ibu, sebelum kawan-kawannya presentasi, silakan kalian duduknya hadap ke depan dulu ya. Diperhatikan, dipahami apa yang disampaikan temannya di depan. Nah, karena berhubung yang kalian dapatkan itu berbeda-beda, jadi silakan disimak ya. Iya, oke. Yuk, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Diskusi kami. Ini tentang gambar kunci dan berjenis mamalia. Cara berkembang biakannya beranak atau melahirkan. Ciri-ciri keduanya berbulu, memiliki ekor, memiliki cakar, gigi taring, kumis, berkaki empat, memiliki tulang belakang dan hidup di darat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hewan yang didapatkan sama kelompok satu? Kucing. Ya, tadi sudah dijelaskan dia masuk ke jenis apa? Mamalia. Oke, silakan kelompok satu duduk dulu. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Nita Aurelia. Saya Sulaini. Saya Kami akan menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mendapatkan hewan burung kakak tua yang berjenis unggas, lalu berkembang biak dengan cara bertelur. Burung kakak tua memiliki ciri-ciri memiliki sayap, berbulu, berkaki dua, memiliki paruh dan berkembang biak dengan cara bertelur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu kucing ya. Dua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 yang presentasikan hasil kelompok kami. Ini ada gambar ayam, jenis hewannya unggas, cara berkembang biak, bertelur. Ciri-ciri hewannya berbulu, berkaki dua, mempunyai paruh, mempunyai pinggir, mempunyai sayap, mempunyai ekor. Betul nggak? Bertelur, kembang biaknya dengan cara bertelur. Betul nggak Pak? Betul. Oke, dah silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sambut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Perkenalkan nama saya Irawan. Perkenalkan nama saya Karunia. Perkenalkan nama saya Rizawati Elzahra. Saya Mila Kamila. Saya Hindriya Cinta Maria. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami di sini mendapatkan hewan hamster. Jenis hewan mamalia. Karena termasuk hewan pengerat. Nah, cara berkembang biaknya adalah dengan cara melahirkan anak-anaknya. Dan juga ciri-ciri dari hamster adalah yang pertama memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil, yang kedua tubuhnya kuat dan lentur, dan yang terakhir memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya. Nah, ada yang ingin bertanya? Oke, ada kelompok 4 bersedia untuk ditanya, ada nggak yang mau bertanya? Hamster tinggalnya di mana katanya Marvel? Kalau di dalam hewan ternak biasanya dia tinggal di dalam kandang. Kandangnya itu cukup luas walaupun hamster kecil. Berasal dari mana? Berasal dari mana? Di mana kelompok 4 tahu nggak hamster berasal dari mana? Pas. Amerika. Atau kelompok yang lain ada yang tahu? Dari mana? Asal dari Australia. Hamster berasal dari Australia. Mana coba sekarang dibuka bukunya ya. Nah, hamster. Berasal dari Oke, tunggu dulu dah. Ini kelompok penyaji katanya udah dapat. Berasal dari mana kelompok penyaji? Berasal dari Suriah. Tambahan dari Stefan katanya berasal dari Gurun Suriah. Di daerah mana itu? Di daerah Eropa ya, daerah Eropa. Tadi Ibu ada mendengarkan kata-kata hewan pengerat ya? Ya. Kenapa dia disebut sebagai hewan pengerat si hamster ini? Ada yang tahu nggak hewan pengerat itu apa tadi? Oke, Dinda. Hewan pengerat adalah hewan yang memiliki gigi seri yang terus tumbuh di setiap rahang atas dan bawah yang mengharuskan mereka untuk menggerogoti atau mengunyah agar panjang gigi seri mereka dapat terkontrol. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tambahan informasi ya. Nah, jadi hamster itu adalah hewan pengerat di mana dia memiliki gigi seri. Fungsinya untuk apa? Untuk mengunyah. Dia makannya apa hamster? Biji matahari ya. Biji-bijian juga bisa. Nah, itu tadi sekedar informasi untuk anak-anak ibu. Oke, sekarang silakan tutup kelompok 4. Luar biasa sekali presentasinya. Presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak hewan yang mirip-mirip ciri-cirinya? Ada. Siapa yang mau sebutkan satu?
ayam. Kenapa dia burung sama ayam mirip? Miripnya di bagian mananya? Kemudian paruhnya. Jenisnya apa? Unggas ya. Kalau dari jenisnya kita lihat dia memiliki ciri yang sama, yaitu berunggas. Berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian berarti sisanya Kucing dan hamster. masuk ke dalam jenis hewan mamalia. Berkembang biak dengan cara apa mamalia? Ya, beranak atau melahirkan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Siap. Ada, sudah paham? Oke, nah ini tadi ya, sebelum kalian terjun untuk membudidayakan hewan ternak ya, karena nanti kalian pertemuan selanjutnya adalah untuk membahas itu, kalian harus tahu dulu ya jenis-jenis hewan ternak yang akan kalian budidayakan, baik itu cara berkembang biaknya seperti apa, makanannya apa, kemudian apalagi tadi dia masuk ke dalam jenis apa dan ciri-cirinya bagaimana. Oke, karena tidak ada pertanyaan ya, kita sudah selesai sesi presentasi dan diskusi. Kita masuk ke kuis ya. Di sini silakan kalian keluarkan handphone, ibu akan memberikan kuis. Untuk kuis hari ini silakan kalian scan barcode yang ada di depan. Ya, Stephen sudah masuk, Maxwell, Meila, Zaki. Nah, di sini ada 10 kuis, nanti silakan kalian jawab. Oke. Oh iya, dari mana? Dari mana? Turun siapa? Dari tengah dan nah, jadi hamster ini ada ciri-ciri satu semua tahu, dia merupakan hewan nocturnal. Apa itu hewan nocturnal? Iya, dia aktif di malam hari. Dia mencari makan di malam hari. Kayak kelelawar. Iya, betul. Aman posisinya? Masih 8. Tetap naik-naik. Tapi nggak bisa nambah sifat. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan kuis ya, luar biasa. Seru nggak? Seru. Untuk pembelajaran hari ini, silakan coba ibu mau lihat siapa yang mau memberikan kesimpulan pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Siapa yang berani menyampaikan kesimpulannya? Siapa? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Silakan. Silakan diri. Kita dapat membedakan jenis-jenis hewan. Ada jenis-jenis hewan terbagi menjadi 3, yaitu mamalia, reptil, dan unggas. Contoh hewan mamalia itu kucing, terus reptil, ular, sama unggas kayak jenis burung-burung kayak ayam, burung. Oke, luar biasa
kembali bukunya ya sebelum kita masuk ke materi tersebut. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum pulang silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kita. Waalaikumsalam Putri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Begini Bu, kita jumpa lagi di kesempatan ini. Kita akan melakukan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan observasi di kelas. Pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk refleksi kita tentang pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Nah, kita mulai ya Ibu ya? Iya benar. Pada saat proses pembelajaran kemarin Ibu, menurut Ibu, pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu rencanakan waktu pra-observasi kemarin? Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, menurut saya terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin, alhamdulillah semuanya berjalan lancar, baik itu dari proses pendahuluan, kemudian inti ya, di mana mereka melakukan diskusi anak-anak secara kondusif dan juga penutup anak-anak dapat menyimpulkan dengan baik dan benar seperti itu Bu. Baik Ibu, sejauh ini berarti pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan. Dari proses yang Ibu lakukan tadi, apakah masih ada yang harus ditingkatkan dari proses yang Ibu lakukan? Iya, menurut saya terkait dengan peningkatan proses tentu pasti selalu ada. Kita mengharapkan setiap pembelajaran itu mengalami peningkatan yang lebih baik lagi. Nah, contohnya dalam siswa ketika guru mengajukan pertanyaan, saya rasa di sini siswa masih sedikit kurang ke-trigger untuk merespon pertanyaan-pertanyaan guru, walaupun nggak semuanya yang pasif, tapi masih ada juga siswa yang menjawab. Tapi harapan saya itu tidak hanya siswa yang itu saja yang menjawab. Mungkin nanti saya akan meningkatkan lagi proses pembelajaran dengan strategi-strategi yang dimana semua siswa diharapkan aktif gitu. Nah, tadi Bu sampaikan untuk proses pembelajaran ada yang mau Ibu tingkatkan, misalnya di dalam strategi pembelajaran untuk memicu keaktifan murid ya kan. Kira-kira strategi yang bagaimana yang nanti Ibu mau kembangkan atau mau Ibu lakukan di pembelajaran? Mungkin strategi yang mengajak siswa untuk sama-sama melakukan suatu kegiatan mungkin seperti itu, mungkin aja praktik ya. Nah, ini kan sebelumnya masih materi awal, mungkin aja nanti materi selanjutnya yang meningkatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Karena ini berkaitan dengan budidaya ternak ya, tidak sulit untuk siswa melakukan di sekolah. Mungkin nanti bisa kita ajukan tapi nggak bisa sekarang. Mungkin untuk saat ini di rumah terlebih dahulu gitu. Nanti mungkin dengan berkunjung ke tempat ternak-ternak yang ada di daerah sekitar, itu bisa menjadikan pengalaman mereka. Nggak harus mereka berternak, tapi mereka mengunjungi untuk mengetahui lebih dalam secara langsung gitu proses yang terjadi dalam budidaya ternak kesayangan seperti itu. Berarti di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu juga akan melakukan ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas. Baik Ibu. Nah, dari metode-metode yang mau Ibu rencanakan tadi atau yang sudah Ibu lakukan kemarin, itu adakah hambatan
dari proses tersebut yang Ibu rasakan waktu pembelajaran kemarin tentang ternak ya Bu ya. Nah itu adakah hambatan yang Ibu rasakan di situ? Saat yang pembelajaran kemarin Iya. mungkin hambatannya itu ya saat kuis. Nah kuis itu dalam proses pembelajaran anak kan secara langsung menggunakan handphone. Ada anak yang nggak punya kuota, ada anak yang nggak bawa HP seperti itu. Itu mungkin saya rasa hambatan-hambatan ketika proses pembelajaran. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat solusinya nih seperti apa gitu. Bisa aja dengan bergabung join dengan teman yang ada seperti itu. Tapi tidak bukan berarti yang tidak punya fasilitas tersebut tidak mengikuti, tapi bisa mengikuti dengan cara berbagi bersama dengan teman-temannya seperti itu. Hambatan yang lain misalnya kuota itu bisa tethering dengan teman-temannya seperti itu. Nah berarti dalam proses pembelajaran kemarin yang Ibu sudah lakukan di situ sudah sesuai dengan rencana. Kemudian ada beberapa hal yang memang Ibu mau tingkatkan di materi berikutnya dengan metode mungkin yang berbeda lagi. Nah sekarang untuk rencana tindak lanjut Ibu ke depannya, apa yang ingin Ibu lakukan dalam proses pembelajaran Ibu selanjutnya? Ya, mungkin untuk rencana tindak lanjutnya kita akan mengembangkan proses pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan media-media yang menarik seperti medianya itu kan hanya buku dan lain-lainnya Bu ya. Mungkin bisa saja dengan berkunjung ke tempat ternak itu menjadikan suatu rencana tindak lanjut bagi saya untuk mengajak siswa secara langsung untuk mengamati bagaimana sih membudidayakan suatu ternak, bisa saja ternak ayam, bebek dan lain sebagainya, dengan cara pemberian pakannya ya. Dengan kemarin mereka sudah belajar menganalisis dia masuk ke jenis apa, unggas, seperti itu dipelajari secara real dan nyata di yang saya sebutkan tadi. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu rencananya. Jadi anak-anak bisa langsung berpartisipasi aktif di situ, kemudian juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan dia sehari-hari, dan mungkin bisa kedepannya juga akan lebih baik bagi anak-anak dengan pengalaman langsung gitu ya. Nah, jadi untuk rencana tindak lanjut Ibu itu nanti Ibu mau laksanakan di pertemuan yang keberapa? Mungkin untuk selanjutnya itu masih tentang teknik. Pertemuan yang kedua masih membahas teorinya yang teknik dan sarannya itu mungkin di pertemuan terakhir, pertemuan ketiga atau keempat. Kalau tidak ada halangan ya Bu ya. Iya, Kita belum ada. Iya, berarti kan rencananya sudah matang di situnya ya Bu. Selain sudah di materi, berarti kan ada praktek langsungnya gitu ya. Nah, dari situ memang Ibu kalau dari catatan saya kemarin sudah berjalan lancar ya Ibu untuk observasinya, kemudian dari konten maupun proses yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan dan di praobservasi kemarin. Dan untuk rencana tindak lanjut Ibu, saya harap Ibu bisa melaksanakan dengan baik tanpa hambatan ya. Jadi lebih sukses lagi, lebih inovatif lagi, tetap semangat. Saya akhiri untuk pasca observasi kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.